sukacita senantiasa. Sering untuk berdoa saja sudah kehabisan kata-kata karena ketakutan yang menguasai. Apalagi mengucap syukur dalam segala hal. Tidak masuk akal. Kalimat ini mungkin pernah kita dengar atau bahkan mungkin ikut mengucapkannya. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, dengan jelas firman Allah mengatakan bersukacitalah senantiasa. Apakah Paulus ketika hidupnya tidak punya masalah? Karena ini artinya apapun yang terjadi dalam hidup, entah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, semua berjalan dengan mulus ataukah lagi ada pergumulan hidup. Firman mengatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Karena sukacita kita adalah sukacita dalam pengharapan. Bukan sukacita sesuatu yang duniawi. Kalau kita melihat Paulus adalah seorang Farisi, murid dari Gamaliel. Gamaliel kalau zaman sekarang gelarnya adalah profesor. Di mana Paulus jelas sangat menguasai firman di Perjanjian Lama. Di dalam Nehemia 8 ayat 11 dengan jelas dikatakan, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Maka sukacita kita adalah sukacita yang berpengharapan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap dalam suasana doa. Artinya terus-menerus memiliki relasi dengan Allah, Sang Sumber Hidup. Terus-menerus menyatu. Dan untuk benar-benar menyadari kehadiran terus-menerus, tidak ada jalan lain adalah dengan mengucap syukur. Ketika kita mensyukuri apapun, kita akan selalu ingat bahwa aku punya Bapa yang maha segalanya. Dan kita akan melihat ternyata Paulus menuliskan firman ini bukan karena hidupnya selalu nyaman. Tetapi justru ada begitu banyak pergumulan-pergumulan hidup yang telah dia lewati. Dalam Kisah Para Rasul, ayat pasal 14, di sana dikatakan satu saat Paulus ketika sampai di kota Listra, dia menyampaikan firman kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Listra. Ternyata kemudian kita baca bersama-sama ayat 19 sampai 20. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Jelas firman ini mengatakan bahwa mereka melempari Paulus dengan batu. Artinya bahwa bukan cuma satu batu yang mengenai Paulus. Ada begitu banyak orang yang mengambil batu dan melempari Paulus sampai Paulus jatuh tergeletak. Dan ketika mereka melihat itu, mereka menyangka bahwa Paulus telah mati. Maka tubuhnya kemudian diseret keluar kota dan dilempar di luar kota. Dan kita lihat di ayat 20. Dikatakan, akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Pertanyaannya, bagaimana bisa seorang yang sudah dilempari batu oleh begitu banyak orang sampai dia terjatuh dan kelihatan seperti mati, sehingga tubuhnya diseret keluar dan dilempar di luar kota? Justru ketika para muridnya mengelilingi, tidak dikatakan para murid ini kemudian membopong Paulus dan menggendong masuk ke kota. Tapi di ayat 20 dengan jelas dikatakan
Bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Esokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Bagaimana dengan akibat batu-batu yang sudah menghantam Paulus? Ternyata kuasa Allah menyertai Paulus. Secara manusiawi, saat dihantam batu, dia sampai roboh, jatletak dan kelihatan seperti mati. Tetapi ternyata akibat dari begitu banyak batu yang menghantam tubuh Paulus, tidak mempunyai pengaruh. Sehingga saat muridnya mengelilingi, jelas pasti bukan sekedar berdiri untuk menonton, tetapi para murid berdoa. Sehingga kuasa Allah nyata ada pada Paulus. Sehingga Paulus bisa langsung bangkit berdiri dan akibat dari lemparan batu itu tidak mempunyai pengaruh apapun bagi dirinya. Sehingga esok harinya bersama Barnabas, Paulus pergi ke kota Derbe untuk mewartakan Injil. Apakah permasalahan yang dari Paulus hanya satu kali? Ternyata tidak. Di dalam surat kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, di sana kita bisa melihat berbagai pergumulan hidup yang Paulus alami. Aku lebih banyak berjerih lelah. Artinya, Paulus bukanlah seorang pengangguran, bukan seorang pemalas. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. Tadi kita sudah baca itu di Kisah Para Rasul. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari saudara-saudara palsu. Saudara terkasih dalam Kristus, di dalam ayat-ayat ini ternyata kita bisa melihat, ternyata hidup Paulus tidak mulus. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak bahaya yang mengancam nyawanya. Justru melalui pengalaman-pengalaman hidup, pengalaman penderitaan yang dia lewati, disitulah Paulus menemukan satu kekuatan. Sehingga dia menyampaikan firman Allah itu dengan jelas kepada jemaat di Tesalonika maupun jemaat di Roma. Juga di bagian-bagian yang lain. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Karena di Nehemia, Paulus menemukan justru sukacita itu yang menjadi perlindungan. Maka sukacita kita adalah sukacita dalam pengharapan. Sesuatu yang kita harapkan di depan. Sehingga untuk itu saat ini kita sudah bersukacita. Agar kita memiliki kekuatan, kita perlu tekun berdoa. Sabar. Saat ada begitu banyak permasalahan, tidak cepat putus asa. Mengucap syukur dalam segala hal. Sehingga ketika hal ini benar-benar kita lakukan, maka hidup kita akan berbeda. Pertanyaannya adalah, dari mana kekuatan hidup Paulus ini? Sehingga bisa tetap memancarkan terang. Ternyata kalau kita melihat di kitab Roma 8 ayat 14, Paulus di sana menyampaikan firman Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ketika setiap orang yang sudah dibaptis ditanya, apakah engkau anak Allah? Semua pasti menjawab ya. Tapi pertanyaannya adalah, adakah roh Allah sudah memimpin hidup kita?
Itu yang membedakan kehidupan seorang Kristiani. Sama-sama sudah dibaptis, tetapi bisa menampakkan cara hidup yang berbeda. Ada yang bisa menampakkan cara hidup seperti Paulus, berbagai tekanan permasalahan menghantam, bahkan secara manusiawi bisa roboh. Tetapi kekuatan ilahi menyertai. Inilah terang yang Tuhan inginkan untuk terus terpancar dari diri setiap kita. Dan itu hanya mungkin kalau kita izinkan Roh Allah, Roh Kudus yang memimpin. Kenapa? Karena kita manusiawi adalah sangat terbatas. Kemampuan manusiawi kita ada batasnya. Dan saat kita dibaptis, ada satu sisi ilahi yang diberikan, yaitu ketidakterbatasan Allah melalui Roh Kudus-Nya untuk boleh terjadi dalam hidup kita. Dan kita tadi telah melihat dari pengalaman hidup Paulus. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, ketika saya dibaptis, saya di gereja Katolik, hanya KTP-nya saja yang Kristiani. Kenapa? Karena bahkan untuk makan saja saya tidak pernah berdoa. Ini awal-awal kehidupan kekristenan saya. Saya sekedar hanya punya agama. Minggu ke gereja. Tetapi hidup saya tetap mengandalkan diri sendiri. Saya bersyukur. 9 tahun setelah pembaptisan, saya disadarkan kalau saya mau hidup di sisi ilahi. Saya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Syaratnya hanya satu, saya harus percaya. Dan bukti saya percaya adalah saya harus menyerahkan, saya belajar untuk mulai mempercayai Tuhan. Kalau dulu baca firman, ketemu ayat ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Otak saya ini langsung protes. Ngawur yang nulis ini. Mana ada orang seperti itu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Itu saya dulu, karena selalu pakai otak. Tapi saya bersyukur ketika saya disadarkan untuk bisa mengalami Tuhan yang hidup, rohnya yang sudah diberikan untuk tinggal dalam diri saya, maka syaratnya saya harus percaya. Dan saya belajar percaya. Saya mulai baca firman, dan saya belajar melakukan firman. Kalau saya tidak mengerti, saya bertanya. Dan ternyata Tuhan hidup, Tuhan menjawab. Saya menyediakan waktu setiap hari untuk berdoa, berbicara dengan Tuhan. Dan di situ Yesus berubah total. Iman saya mulai bertumbuh, saya mengalami Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sungguh nyata, dan menuntun perjalanan hidup saya melalui Roh Kudus-Nya. Singkat cerita, kami punya usaha hasil bumi. Ada satu pembeli ini kalau beli tidak pernah nawar. Dia tanya ini berapa, oke, langsung bayar. Yang terjadi adalah setelah sekian waktu, otak saya mulai berpikir, waduh enak punya pembeli seperti ini. Kalau pembeli seperti ini sekian waktu, saya akan untung sekian. Tanpa sadar, keserakahan mulai menguasai diri saya. Sehingga yang terjadi adalah saya tidak waspada, saya tidak hati-hati, saya tidak sadar kalau saya sedang dijebak. Istri saya sudah mengingatkan. Roh Kudus berbicara melalui istri saya. Apakah tidak akan ada masalah ini? Kok rasanya begitu gampangnya? Tapi ternyata waktu itu karena keserakan menguasai diri saya, justru saya marahin istri saya. Loh Tuhan itu kita berkat, kok malah kamu berpikir yang jelek-jelek? Saudara terkasih dalam Kristus, ternyata Roh Kudus bekerja dan saya sia-siakan hal itu. Cek demi cek mulai numpuk, mulai satu belum.
jalan dibukakan giro berikutnya, sehingga mulai menumpuk. Dan bahkan kemudian ketika satu mau cair, dia katakan, waduh, harus dikirimin dulu lagi ini. Kalau tidak, ini tidak akan bisa cair. Sehingga karena waktu itu saya takut, waduh, saya akan hilang duit saya kirim lagi. Roh Kudus bahkan ingatkan satu saat kami kirim, karena dikatakan bahwa ini barangnya ditunggu. Karena kapalnya hari ini harus berangkat. Ternyata di perjalanan sopir saya telepon, memberitahu kami bahwa mobilnya mogok. Saya hubungin si pembeli ini, dan dia katakan, betul, mobilmu mogok. Saya tadi lihat di jalan, karena saya ini sedang perjalanan ke UGD. Saya diare terus-menerus semalam. Saya tidak sadar bahwa Roh Kudus sudah memberi tanda yang cukup jelas seperti itu. Celakanya, esok harinya justru saya telepon orang tersebut dan saya tanya, bagaimana kapalnya sudah berangkat belum? Oh, belum berangkat. Apakah bisa barangnya dikirim? Dan itu kiriman terakhir. Setelah itu bablas hilang dan giro itu hanya jadi kertas. Secara manusiawi, saya akan berpikir untuk bagaimana uang saya harus kembali. Saya mulai merencanakan untuk saya bisa serahkan kepada seseorang. Istilahnya di sini ada satu istilah tentara gila. Artinya, kalau hal itu kita serahkan, maka separuh dia ambil, separuh akan kembali kepada saya. Otak sudah merencanakan seperti itu, tetapi ternyata hati sudah tidak bisa. Ketika sudah melekat mengalami Tuhan, hati nurani ini sudah berbicara hal yang berbeda. Dan di situ saya mulai berdoa, saya masih ingat, 20 Desember, jadi sebelum Natal, ternyata Tuhan ingatkan saya permasalahan saya adalah keserakahan. Di situ saya berdoa, saya minta ampun kepada Tuhan. Ketika saya sedang berdoa, Roh Kudus ingatkan, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri. Dan saya diingatkan akan orang-orang yang punya pergumulan. Roh Kudus ingatkan itu, maka saya mulai mendoakan. Sehingga tanpa sadar 2 jam saya terus-menerus berdoa untuk orang lain. Apa yang terjadi setelah berdoa? Justru saya mengalami kedamaian. Yang semula saya mengalami ketakutan, saya mengalami kekhawatiran, otak saya terus berpikir, kalau barang-barang itu yang para yang punya barang mengirim barang ke saya, dan jatuh tempo saya harus bayar, saya tidak punya duit. Kalau kemudian anak saya pada waktu itu akan masuk SMP, saya juga tidak bisa bayar. Pada waktu yang bersamaan, papa saya juga ada di rumah sakit. Sehingga perlu biaya juga. Itu yang membuat pada waktu itu saya khawatir, gelisah, tidur tidak nyenyak, tahu-tahu bisa terbangun. Suasana hati sangat tidak baik. Tapi saya bersyukur. Karena saya punya Bapa yang sangat mencintai saya. Roh-Nya yang kudus terus menuntun saya. Saya minta ampun atas kesalahan saya tetap datangin, tapi saya tidak mau pakai kekerasan. Saya persembahkan kepada Tuhan yang menipu, karena mereka bukan orang Kristiani. Saya berdoa supaya mereka juga bisa terima keselamatan dari Kristus. Sehingga satu saat, jadi yang menipu saya itu yang perempuan, istrinya. Bapaknya, suaminya sudah tua. Dan saat saya ke sana selalu ketemu dengan si bapak tua ini. Dia katakan, waduh, istri saya ini pergi keluar pulau, saya tidak tahu, dia tidak pernah meninggalkan petunjuk sama sekali, kami sendiri juga kehilangan jejak.
Dan satu saat dia tanya, Bapak pendeta ya? Saya katakan bukan. Kenapa? Oh enggak, saya lihat Bapak ini kok berbeda. Bahkan satu saat ketika saya ke sana, saya ketemu anaknya. Dan si anak ini kemudian dalam percakapan dia katakan, wah kami tidak tahu ibu ada di mana. Dan kemudian dia bertanya, dia punya pergumulan, permasalahan dalam keluarga, justru dia konseling. Dan dalam konseling ini dia kemudian mulai bertanya, Pak, bagaimana caranya untuk bisa masuk gereja? Saya katakan, di dekat tempatmu ini apakah ada gereja? Ada Pak, depan komplek rumah itu ada gereja. Saya katakan, hari Minggu, kalau kamu lihat ada banyak orang berbondong-bondong masuk ke gedung gereja itu, kamu ikut saja masuk. Karena gereja itu terbuka untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang yang memiliki gereja itu. Gereja terbuka untuk semua orang. Jadi hari Minggu kalau kamu lihat ada banyak orang masuk ke gereja, kamu ikut aja. Terus kamu ikut duduk, kamu ikutin. Maka kamu nanti akan mengerti. Dan dia kemudian saya berikan Alkitab. Dan dalam doa saya, Tuhan sudah menunjukkan satu jawaban dari Maleaki. Bagi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan seperti anak lembu yang lepas dari kandang dan berjingkrak-jingkrak di padang rumput. Ketika saya dapat ayat ini, wah saya bersuka cita. Saya berpikir saya ada dalam kegelapan. Sekarang Tuhan menunjukkan terang. Lembu yang lepas dari kandang dan berjingkrak-jingkrak di padang rumput. Artinya dia akan terpelihara. Saya persembahkan orang itu kepada Tuhan, dan setelah itu sudah saya lepaskan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, ternyata yang saya harus lewati 6 tahun kami dalam keadaan minus. Tapi saya justru bersyukur karena saya pernah ditipu orang. Saya pernah dalam keadaan minus. Kenapa? Karena disitulah saya menemukan kebenaran-kebenaran firman. Saya mengalami Bapa Surgawiku adalah benar-benar Bapa yang sungguh sangat mencintai anaknya. Meskipun kesalahan itu adalah saya yang berbuat karena keserakahan. Tetapi Bapa Surgawi memelihara kami 6 tahun dalam keadaan minus. Saat anak harus masuk ke SMP, dana tersedia. Saat ada tagihan, selalu saja ada cara. Ada yang belum jatuh tempo, tahu-tahu telepon untuk ini ambil giromu. Sehingga dari situ saya bisa cairkan untuk membayar. Ada saat-saat kami persembahkan, jadi hidup kami betul-betul hidup hari per hari. Terkadang lapor, Tuhan besok ada tagihan untuk barang-barang yang sudah kami ambil ini. Ternyata besok orangnya tidak datang. Jadi lalu ada cara. Bersyukur bagaimana Bapa Surgawi sungguh nyata memelihara hidup kami, dan sejak itu hidup kami berubah total. Kami benar-benar mensyukuri kami boleh menjadi anak Allah. Yesus yang telah menerangi hidup kami, dan Yesus menghendaki dimanapun kami berada, kami membawa terang ini. Melalui sukacita yang berpengharapan, melalui kesabaran dalam doa ketika ada tekanan-tekanan, dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita punya Bapa yang luar biasa. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau kita izinkan Roh Kudus memimpin. Saat Roh Kudus memimpin hidup kita, kita seperti Raja Wali. Semua pasti pernah tahu, Raja Wali adalah satu-satunya makhluk yang justru ketika terjadi badai, Raja Wali tidak pernah bersembunyi. Yang namanya Raja Hutan ketika terjadi badai, dia harus berlari untuk bersembunyi. Yang namanya gajah, makhluk yang badannya besar,
dia pun harus bersembunyi. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain. Tetapi Raja Wali, ketika terjadi badai, justru dia terbang tinggi di atas badai itu. Sehingga badai itu tidak menguasai dirinya. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika hidup kita izinkan Roh Kudus yang memimpin. Sehingga kita penuh sukacita. Kita benar-benar menjalani hidup penuh syukur. Karena dalam relasi hari-hari kita tahu dengan sadar. Aku punya Bapa yang luar biasa yang bersama denganku. Maka hidup kita akan berbeda. Badai permasalahan bisa tetap ada, tetapi justru tidak menguasai hidup kita. Seperti Raja Wali ini. Saudara terkasih dalam Kristus, bagi Anda yang bersedia untuk menyerahkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus dan dapat melakukan firman Allah, saya akan undang untuk kita berdoa, doa pencurahan roh. Apa itu doa pencurahan roh? Doa penyerahan diri kepada Roh Kudus. Setiap pagi, bangun tidur, banyak yang memiliki satu kebiasaan yang salah. Yaitu begitu bangun tidur, pertama-tama yang dipegang adalah handphone. Untuk melihat, wah ada berita apa aja yang sudah masuk. Padahal seharusnya, begitu bangun tidur, pertama-tama adalah bersyukur. Karena saya mengalami dulu seperti itu, langsung pegang handphone dulu. Tetapi sejak saya menyadari ada Roh Allah yang diberikan untuk menolong hidup saya, maka begitu bangun tidur, pertama-tama saya duduk dan kemudian saya berdoa. Saya mensyukuri atas istirahat nyenyak semalam. Saya bersyukur untuk hari baru dengan berkat-berkat baru yang Tuhan berikan. Dan saya serahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami hanya untuk dimiliki, dipenuhi, dan dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Hanya sekitar 3 menit, setelah itu saya ke kamar mandi melakukan aktivitas biasa, dan kemudian baru saya lanjutkan dengan saat teduh, berdoa pribadi. Dan saya mengalami tidak lagi ada yang namanya kebetulan. Bagi Bapak Ibu yang benar-benar merindukan agar sisi ilahi yaitu ketidakterbatasan Allah untuk dapat terjadi dalam hidup kita, maka serahkan hidup untuk dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Mari kita tutup sejenak mata kita. Dalam perjalanan hidup kerohanian kita, sudahkah kita menjalani dalam pimpinan Roh Kudus? Ataukah selama ini kita mengandalkan kekuatan sendiri? Kita merencanakan, kita membuat berbagai hal dengan kemampuan manusiawi kita. Dan kemudian kita berdoa, minta Tuhan memberkati rencana kita. Jika yang terakhir ini yang terjadi, berarti hidup kita masih dipimpin oleh diri sendiri. Sehingga ketika persoalan permasalahan menghampiri hidup, maka mulai menjadi khawatir. Ketika masalah itu lebih besar dari kemampuan untuk bisa mengatasi, maka ketakutan mulai menguasai. Jika ini terjadi, berarti kita sedang menjalani hidup dengan cara yang salah. Dengan tetap mengandalkan kekuatan manusiawi kita. Sudahkah setiap hari dalam menjalani hidup aktivitas sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, pekerjaan, maupun aktivitas kehidupan yang lain, sudahkah kita undang Roh Kudus untuk memimpin? Jika ini tidak kita lakukan, ada satu kerugian besar, yaitu sisi ilahi, ketidakterbatasan Allah, tidak terjadi dalam hidup kita. Jika ini yang terjadi, saat ini berdoalah dalam hatimu, mintalah ampun
kepada Roh Kudus. Karena engkau telah mengabaikan kehadirannya. Ada saat-saat ketika Roh Kudus ingin menolong hidup kita, tetapi justru pandangan kita terarah ke arah yang salah. Sehingga jelas Roh Kudus akan berduka. Berdoalah minta ampun saat ini. Dan buatlah komitmen baru. Bahwa mulai detik ini, engkau akan benar-benar selalu menyadari kehadiran Roh Kudus. Dan menyerahkan hidup untuk dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Sehingga segala persoalan permasalahan tidak lagi akan membuat engkau jatuh tersungkur dan patah semangat. Tetapi dengan kepenuhan dan pimpinan Allah Roh Kudus, saat Roh Kudus memberi petunjuk, petunjuknya tidak pernah salah. Karena dia Roh Allah yang Maha Tahu. Dia juga tahu segala kelemahan keterbatasan manusiawi kita. Ketika engkau berani melangkah dengan melakukan petunjuknya, maka yang ada hanya satu kata, mujizat. Kelemahan keterbatasan kita tidak lagi akan menjadi penghalang, karena ketidakterbatasan Roh Allah, kemahakuasaannya, akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga firman-Nya terwujud sepenuhnya. Maka kita akan menjalani hidup dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Dan dimanapun kita berada, kita memancarkan terang Kristus yang menyingkirkan segala kegelapan di sekitar kita. Terang Kristus terpancar dari diri kita, menerangi setiap orang, setiap tempat, setiap peristiwa, setiap situasi, dan semua hal yang berhubungan kehidupan kita, dan segala kegelapan disingkirkan, keselamatan, kebenaran, dan kebebasan dialami, dan hanya nama Allah yang dipermuliakan. Bagi Anda yang mau mengalami ini, mari kita berdoa doa pencurahan roh, doa penyerahan diri. Kita buka mata kita ucapkan dengan sepenuh hati. Kita jadikan ini doa kita. Allah Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu, dengan penuh iman, harapan, kasih, dan syukur, aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Beri aku kepekaan untuk dapat melihat, mendengar, dan mengalami bimbingan-bimbinganmu, serta mendapatkan kekuatan dan kebijaksanaanmu untuk dapat melaksanakan petunjuk-petunjukmu. Engkaulah yang memiliki, memenuhi, dan memimpin seluruh hidupku sebagai anak Allah. Slide dipindah. Baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, studi, pekerjaan, menggereja, bermasyarakat, dan di seluruh sisi hidupku, sehingga terang mata hatiku tahu pengharapan dan kuasa yang diberikan Allah dalam panggilannya, serta kekayaan kemuliaan yang diwariskannya kepadaku. Hidupku berkenan kepada Allah Bapa dan memancarkan terang Kristus, serta menghadirkannya bagi sesama. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah Roh Kudus, Engkau telah mendengar setiap kami dengan sadar mulai malam hari ini menyerahkan hidup hanya untuk Engkau miliki, penuhi, dan pimpin sepenuhnya dalam seluruh sisi hidup kami. Maka kami percaya yang terbaik dari Allah. Haleluya. Sehingga kami boleh memancarkan terang dimanapun kami berada. Dan kami percaya Allah Roh Kudus, ketika Engkau memimpin hidup kami, karunia-karuniamu pun Engkau berikan untuk boleh terjadi melalui diri kami. Sehingga kelemahan keterbatasan manusiawi kami tidak lagi akan menjadi penghalang. Karena ketidakterbatasan yang akan terjadi.
demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, bagi Anda yang belum mendapat karunia berdoa dalam bahasa roh, berdoalah. Kenapa? Karena di 1 Korintus 14 ayat 2 dengan jelas dikatakan, pada saat seseorang setelah mendapat karunia berdoa bahasa roh dan dia kemudian berbahasa roh atau bahasa lidah, maka rohnya dipimpin oleh Roh Kudus berbicara kepada Allah dan akal budi ini tidak mengerti. Dan di dalam Roma 8 ayat 26-27 di sana dengan jelas dikatakan Roh Kudus akan memimpin roh kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah bagi orang-orang kudus, yaitu setiap kita yang sudah dibaptis. Apa sih yang dikehendaki Allah? Allah mengendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenarannya. Maka bagi Anda yang merindukan untuk benar-benar terus-menerus mengalami persatuan dalam pimpinan Roh Kudus, salah satunya adalah melalui berdoa dalam bahasa lidah, bahasa roh. Bagi Bapak Ibu yang merindukan untuk mendapat karunia bahasa lidah ini atau bahasa roh, silakan Anda tutup mata sejenak, berdoalah dalam hatimu. Mintalah kepada Allah Roh Kudus untuk boleh diberikan karunia berdoa dalam bahasa roh ini. Sehingga kerohanianmu boleh terbangun, dan engkau pun boleh menjadi berkat bagi sesama. Allah Roh Kudus, engkau telah mendengar kerinduan saudara-saudaraku ini untuk boleh mendapat karunia berdoa bahasa roh. Dan aku percaya dengan murah hati, engkau boleh mengaruniakannya. Terima kasih Allah Roh Kudus, demi Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Baik, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dalam kekristenan, hidup kita adalah hidup berpengharapan. Dalam kekristenan, hidup kita dilandasi oleh iman. Tetapi iman yang tidak dinyatakan dalam perbuatan tidak ada gunanya. Maka tadi Anda sudah menunjukkan iman dengan minta berdoa pada Roh Kudus untuk diberi karunia bahasa roh. Maka sekarang iman ini perlu diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu kita serahkan lidah kita untuk diambil alih Roh Kudus. Sebentar lagi kita akan menyembah Tuhan, dan kemudian setelah itu bersenandunglah dengan kata-kata, bukan dengan kata-kata, tapi hanya dengan senandung kita serahkan lidah kita. Dan kita akan melihat bagaimana Roh Kudus akan ambil alih lidah kita. Jangan pikirkan bagaimana caranya, serahkan saja. Setelah itu nanti kita baru berdiskusi. Bagaimana Roh Kudus itu sungguh nyata dalam hidup kita. Karena Bapa yang sungguh mencintai kita, kasih setianya sungguh nyata. Dia menyediakan segala yang kita perlukan, termasuk karunia berdoa bahasa roh. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Untuk boleh menerima karunia berdoa dalam bahasa lidah ini dan mempraktekannya. Bisa minta tolong slide PowerPoint untuk digeser dia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita semua bersenandung. Ini kami Allah Roh Kudus, pimpin kami untuk boleh menggunakan karunia, berdoa dalam bahasa lidah. Berikanlah karunia ini kepada setiap kami, sehingga persatuan kami dengan Engkau sungguh nyata. Setiap saat boleh terjadi. Isyanda pada dada, isyanda pada dada, yasanda pada dada. Isyanda pada dada, isyanda pada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dengan kuasa Allah Roh Kudus, terimalah curahan kepenuhan Roh Kudus saat ini juga di dalam hidupmu. Isyanda pada dada, yasanda pada dada. Isyada pada dada, yasanda pada dada. Isyanda pada dada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dengan kuasa Allah Roh Kudus, terimalah karunia berdoa dalam bahasa roh saat ini. Isyanda pada dada, dengan tindakan iman, lepaskan suaramu dengan bebas. Isyada dada, yasanda pada dada. Isyada pada dada. Isyada pada dada. Isyanda pada dada. Isyada dada, yasanda pada dada. Isyada pada dada. Syara pada dada, isyanda pada dada. Syara pada dada. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk kasih kemurahan-Mu, sehingga hidup kami benar-benar boleh kami persembahkan bagi kemuliaan Allah. Dimanapun kami berada, terang kemuliaan Kristus boleh terpancar, menyingkirkan segala kegelapan yang ada, sehingga orang-orang bertobat dan diselamatkan, dan hanya nama Allah yang dipermuliakan. Demi Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya serahkan kembali kepada Pak Edo, Pak Johan. Ya, terima kasih ya, Pak Chen, bahwa kita doa bersama untuk menerima karunia Roh Kudus berbahasa roh. Ya, terima kasih juga sharing firman-Nya, juga dapat bonus kesaksiannya, pengalamannya tadi sesuai tema kita semua, kita jadilah terang ya. Jadi setiap kita yang sudah percaya Yesus dalam pergumulan apapun yang seperti tadi disaksikan oleh Pak Chen, kita tetap meskipun didera, meskipun di tengah laut seperti Rasul Paulus, kita
kita harus tetap menjadi terang, jangan sampai menjadi batu sandungan. Terima kasih kesaksiannya, Pak Chen. Ya, mungkin teman-teman yang lain mau ada yang ditanyakan atau sharing-sharing bersama, ya kita diskusi boleh. Pak Edo, ya, saya mau bertanya kepada Pak Cendana ini. Baik, Pak. Tadi saya menyimak dengan baik apa yang dia-sharingkan oleh Pak Cendana ini ya. Ya, sungguh malam ini kehadiran Bapak sangat memberkati Pak ya. Biarpun kita hadirnya ini hanya sekitar totalnya 14 Pak ya, tapi ini luar biasa Pak. Malam ini adalah chapternya Grand Garden Pak ya. Jadi ini Grand Garden dan saya tadi sudah menyimak apa yang Bapak paparkan. Jadi kalau boleh saya menarik satu kesimpulan Pak ya, bahwa kadang tuh Tuhan mengizinkan sesuatu, tanda kutipnya Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak enak itu bukan membuat kita ini terpuruk Pak, tetapi membuat kita ini apa ya, bisa mendekat kepada Tuhan. Andai kata Tuhan tidak mengizinkan sesuatu terjadi kepada Pak Cendana dalam bisnis usahanya, mungkin Bapak mungkin tidak bisa apa ya, lebih mendekat kepada Tuhan. Dari pengalaman sesuatu yang tidak enak, Bapak bisa mengoreksi, selama ini saya ini egois, selama ini saya berbisnis ini mau menang sendiri, selama ini saya berbisnis ini kalau bisa ciak sana ciak makan semua ya. Tapi dengan Tuhan izin ini membuka mata rohani Bapak Cendana bahwa ini sesuatu hal yang baik. Ya saya percaya Pak, kadang itu Tuhan tuh jikalau kita mengalami satu masalah, mengalami problem, itu bukan sesuatu yang tidak baik. Menurut kita secara manusia mungkin tidak baik Pak ya, tetapi di mata Tuhan itu untuk memproses kita ini loh, bahwa tidak ada rancangan Tuhan, tidak ada rencana Tuhan itu yang jelek. Semuanya untuk kebaikan kita bersama. Mengajarkan kita, membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Gitu Pak ya. Jadi saya malam ini merasa diberkati dengan firman Bapak Pak. Terima kasih Pak Cendana ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Johan. Ya. Silakan yang lain Pak Pur, dari tadi nih mau nanya nih. Ya. Unmute Pak, unmute. Silakan Pak Pur. Haleluya. Pengalaman Pak Cendana ini luar biasa. Ketika tertipu diapusi wong akeh banget mungkin ya Pak ya. Jadi malah merasa inilah jalan untuk menuju kita kepada Tuhan. Kalau kemarin saya cerita bahwa saya juga diapusi seperti itu, tapi saya merasa, oh inilah pemurnian Tuhan. Nah, kayak gitu. Jadi saya merasa pada malam hari ini saya dikuatkan oleh Pak Cendana. Kalau saya juga bisa diapusi, Pak Cendana bisa, mungkin yang lain kemarin juga yang seperti itu. Inilah bukti bahwa kaya ngopo to kalau ditipu, kaya ngopo to kalau dijahati, namun Tuhan yang menjadi kekuatan kita itu menguatkan kita, memudahkan. Nah, itu loh. Nah, jadi Amin. Saya merasa ini ada satu pujian yang luar biasa yang saya selalu mengingatkan gini loh. Ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia, ajarku setia, dalam keadaan apapun, ajarku setia. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Amin. Itu Pak, menguatkan kami Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Ya, masih Dari ada pengalaman yang lain. Ada yang mau di-sharingkan mungkin boleh. Bagaimana pengalamannya kita menjadi terang ya di full gospel ini. Ayo yang lain bertanya. Kalau ada
Saya borong semua sama Pak Pur nanti pertanyaannya nih. Haleluya. Jadi karena kita merasa diberkati ketika anugerah Tuhan itu datang. Jadi kalau mau bicara, mau menyampaikan sesuatu itu rasanya tentang kemurahan Tuhan, wah tidak habis-habisnya Pak. Saya kalau cerita kemarin, ya kalau cerita kemarin, saya mempunyai anak saya pernikahan di Yogyakarta, yang tidak terpikirkan pun Tuhan telah digenapi, yang tidak mungkin menurut saya. Waktu itu kan hujan-hujan terus, saya juga minta doa untuk full gospel supaya cuaca dicerahkan, semuanya bisa dilancarkan, terjadilah semuanya. Saya sampai radian mangan, kemarin saya sampaikan kenapa saya merasa ada satu berkat Tuhan yang luar biasa dalam acara anak saya pemberkatan nikah. Di acara pesta, di acara pesta karena di lapangan terjadilah hujan pada awalnya. Tapi roh Tuhan memimpin saya, menguatkan saya untuk berdoa. Dan doa itu tidak terkatakan. Saya cuma Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tuhan menyatakan Tuhan kuasamu. Terjadilah. Terang itu terjadi. Artinya perayaan itu terjadi dan dinikmati yang ada di situ. Saya merasa, Tuhan Yesus terima kasih. Kalau saja dulu saya itu tiba-tiba mau mugo-mugo pada waktu itu saya berdoa itu mugo-mugo Gusti Allah ngijabahi. Namun di dalam Yesus itu ada pengharapan yang besar. Allah kita itu Allah yang dasar, yang besar. Sanggup mengubah pikiran-pikiran yang elek-elek. Yang tidak sesuai. Jadi diubahlah supaya lambat laun untuk bicara dimurnikan, lambat laun bisa senyum dan sebagainya. Karena apa? Ada kasih Tuhan yang memikat kepada saya dan panjenengan. Begitulah. Itulah saya selalu rindu. Bagaimana kuasa Allah itu terjadi di keluarga kita masing-masing. Jadi kalau kita keluarga kasih Tuhan ada di keluarga kita masing-masing, tentu saja keluarga kita juga kebahagiaan damai itu ada sehingga dalam keluarga itu merasa diberkati Tuhan. Begitu Pak, puji Tuhan. Amin. Matur nuwun sharingnya Pak Pur. Ya. Saya sedikit ya sharing ini mengenai Pak Chen membagikan firman bersama kita ini malam hari ini. Ini saya rasa memang bukan suatu kebetulan ya. Saya lihat PPT-nya kan baru kemarin itu detailnya. Saya lihat kok ada doa pencurahan roh. Ya, saya sebetulnya waduh ini boleh enggak ya kira-kira. Sebetulnya saya mau telepon itu sama Pak Johan sama senior saya Pak Bagus ini. Kira-kira boleh enggak ya? Tapi sebelum itu saya diajak Pak Hidayat untuk ikut kemarin. Jadi ada pembekalan sedikit oleh Pak Hartono tim doa. Nah, ternyata di tim doa kemarin di pembekalan sedikit itu di sharingnya Pak Hartono mengingatkan bahwa kita jangan sampai kendor. Kita harus berdoa lagi mengalami karunia Kudus, mengalami kehadiran Roh Kudus. Wah, saya kok pas ini ya. Saya tanya tuh, kalau gitu besok boleh ya kita ada doa pencurahan roh. Oh, boleh sekali. Baik, itu melengkapi malah. Wah, ini memang bukan satu, padahal nggak janjian ya, Pak Chen ya. Ya, kebetulan. Betul. Puji Tuhan. Terima kasih banyak, Pak Chen. Ya, Pak Edo. Bersaksi sedikit, Pak Edo. Ya. Pak John. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ini firman Tuhan dari Pak Chen ya. Kalau Bapak kan pernah ditipu. Ya, selamat malam Pak Chen. Selamat malam Pak Bambang. Ya, saya juga mau berbagi dan bersaksi nih Pak. Bapak kan tadi dalam usahanya kan pernah ditipu ya dan segala macam ya. Saya juga bisa bayangkan bagaimana Bapak, perasaan Bapak. Tapi saya angkat topi dengan apa yang Bapak lakukan ya. Nah ini hal ini juga saya alami.
Tapi bukan saya ditipu ya, apa ya, dibohongi atau apa, Pak. Pada saat saya membuat rumah saya di sini, Pak. Nah, latar belakang saya kan saya kerja di perusahaan kontraktor, di mana perusahaan saya ini kalau membuat rumah hasilnya selalu bagus. Ya karena memang kami menjaga kualitas dan kepercayaan dari para klien kami, Pak ya. Nah, saya juga otomatis juga ikut ikut merasakan bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan kantor saya itu hasilnya baik. Tapi pada saat saya membuat rumah di Jogja, saya bikin kontrak dengan orang lain, dan harapan saya hasilnya itu juga sebagus apa yang saya kerjakan, Pak. Itu kan ya wajar lah, walaupun orang tidak bekerja di kontraktor kan juga pasti mengharapkan hasil pekerjaan dari orang yang saya beri kepercayaan itu hasilnya baik. Nah, singkat cerita, waktu itu saya masih di Jakarta, rumah itu saya bangun di Jogja. Dan ternyata surprise, Pak. Hasilnya tuh tidak baik lah menurut ukuran saya, menurut ukuran umum juga tidak baik. Nah, disitulah saya kecewa dan sempat marah, Pak. Itu hampir berjalan 4 tahun, Pak. Saya marah sekali sama orang itu. Kalau ketemu tuh rasanya pengen saya pites, Pak. Saya kontraktor yang biasa menghasilkan pekerjaan baik, justru saya dibohongi apa ditipu, saya nggak tahu, Pak, itu. Jadi pokoknya saya kecewa sekali lah. Itu bertahun-tahun saya merasa kecewa, dan untungnya saya nggak pernah ketemu orangnya, Pak. Pada saat saya ke Jogja tuh atau mungkin dia tahu, atau mungkin juga Tuhan memang tidak izinkan saya bertemu. Tetapi setelah saya pindah ke Jogja, Pak, setelah saya pindah ke Jogja, dan dulu waktu saya di Jakarta dan Bekasi memang saya Kristen, tapi ibadah saya tuh hampir berpuluh-puluh tahun saya nggak pernah ke gereja, Pak. Jadi akhirnya saya mengandalkan diri saya, dan saya tidak melibatkan Tuhan itu dalam Yakobus 4 ayat 13 dan 14, Pak. Saya tidak menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup saya. Jadi pada saat saya memilih tanah di sini, memilih kontraktor yang akan bangun rumah ini, semuanya berdasarkan apa yang ada di pikiran saya. Saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, saya tidak pernah minta hikmat kepada Tuhan. Dan akhirnya setelah saya pindah ke sini, saya baru sadar bahwa semua itu kesalahan saya sendiri, Pak. Karena saya tidak melibatkan, tidak menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup saya secara keseluruhan, ya, termasuk terakhirnya membuat rumah ini. Dan akhirnya saya setelah saya di Jogja ketemu full gospel, ketemu gereja saya di sini, kesalahan saya, dosa-dosa saya itu secara tidak langsung dibukakan satu persatu, sehingga mengarah kepada rumah saya yang saya buat ini. Dan akhirnya sadar bahwa itu sebetulnya itu kesalahan saya, Pak. Nah, setelah saya sadar itu kesalahan saya, jadi istilahnya saya menabur yang tidak baik, akhirnya saya menuai yang tidak baik itu. Nah, parahnya itu tadi, Pak. Saya seorang karyawan kontraktor, nyuruh orang bikin rumah, hasilnya tidak baik, Pak. Akhirnya ya saya sadar, dan dari situ saya sadar, akhirnya saya malah berdoa buat orang itu, Pak. Saya berdoa, jangan ya semoga si Mas ini nanti dapat pekerjaan juga dapat dikerjakan dengan baik lah, dengan sesuatu yang jangan bohongin saya ya. Kalau itu boleh saya katakan membohongin saya, sebetulnya itu tidak. Itu karena kesalahan saya. Itu kesalahan saya, Pak. Nah, setelah saya berdoa, mendoakan orang ini,
akhirnya itu ya rumah saya tetap nggak baik gitu loh Pak, menurut ukuran saya. Tapi paling tidak perasaan saya tuh lega Pak. Saya tuh lega bahwa Tuhan tuh sebenarnya menegur saya Pak. Secara tidak langsung, ya bukan secara tidak langsung, secara langsung itu menegur saya. Jadi akhirnya ada kelegaan, ada sukacita, damai sejahtera dalam diri saya, dan saya juga hampir tiap pagi saya doakan buat orang yang membuat rumah saya ini ya, saya berdoa agar dia bekerja sesuai dengan bekerja dengan baik lah, tidak mencari keuntungan yang berlebihan ya. Karena saya dengar katanya dia, ya kalau saya nggak bohong-bohong kan saya nggak dapat untung gitu kan. Ya itu ternyata memang yang saya lakukan selama ini saya kerja, kantor saya juga melakukan yang itu, tapi hasilnya masih baik Pak. Nah disitulah saya bersyukur, saya ketemu full gospel di sini, ketemu ayat-ayat ya di Yakobus 4 ayat 13-14 Pak. Akhirnya saya ada kelegaan dan sampai sekarang udah nggak inget lagi Pak. Jadi karena tiap pagi saya doakan, ya saya juga nggak pengen ketemu lagi. Tapi kok suatu saat ketemu ya saya akan ya saya hello aja gitu. Tapi puji Tuhan nggak ini, dan sudah tidak ada emosi lagi, tidak ada akar pahit lagi, itu sudah tidak ada Pak. Itu karena saya memaafkan dia dan justru saya menyalahkan diri saya. Ya itulah kesaksian saya Pak, yang karena selama ini saya hanya mengandalkan diri saya sendiri. Tapi ternyata saya sadar, puji Tuhan, Tuhan pun mengingatkan saya. Jadi saya sadar ya bahwa itu kesalahan saya, ya sudah. Saya ada kelegaan di dalam diri saya, dan saya juga akan selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap perencanaan di dalam sisa hidup saya Pak. Saya udah hampir kepala 7 Pak nih, tahun ini kepala 7 Pak. Ya terima kasih Pak Chen. Pak Bambang Sutrasno, fotonya biar dikeluarkan Pak, videonya biar Pak Cendana tahu Pak, yang mana Pak Bambang ini. Bentar Pak. Nah, wajahnya, nah ini Pak, sudah sepuh Pak. Tuhan. Ya, usia 70 tahun. Salam kenal. Semangat muda tapi. Ya. Semangat muda, luar biasa. Kalau nyala WiFi-nya tidak maksimal. Luar biasa Pak. Terima kasih sharingnya Pak Bambang. Pak Bambang walaupun senior nih, wah sering aktif ini ya, Zoom meeting Jogja ini ya. Malah kalah ya sing nom-nom ini. Pak Edo pendak selosotro. Nah, saya soalnya jadi 2 Pak. Oh iya. Ya, konklusi malam hari ini. Oh boleh ya, Pak Chen bisa kasih konklusi. Ya. Jadi kesimpulannya, bagaimana Tuhan benar-benar menghendaki kita menjadi, dan itu hanya mungkin terjadi kalau kita tidak pusat pada diri sendiri. Tadi dari sharing-sharing, juga sharing Pak Bambang yang sangat jelas. Karena kalau berpusat pada diri sendiri, bisa bisa marah bertahun-tahun, kegelapan yang menang. Tapi justru ketika terbuka terhadap Tuhan, ya Roh Kudus memimpin, terang menang atas Pak Bambang. Sehingga akar pahit sudah tidak ada. Kalau ketemu, bahkan bisa say hello. Tidak lagi ada beban. Maka ini yang perlu kita sadari, agar bisa jadi terang, tidak ada jalan lain, kita harus terus-menerus menyadari kehadiran Roh Kudus, Roh Allah dalam diri kita, dan dengan sadar kita setiap hari melakukan doa penyerahan diri, pencurahan roh, agar Roh Kudus yang memiliki, memenuhi, memimpin seluruh sisi hidup kita. Saya lakukan itu setiap pagi, bangun tidur, dan kalau doa saya ulangi kembali penyerahan itu. Dalam aktivitas, saya juga berusaha untuk melibatkan Roh Kudus untuk menyertai, memimpin. Maka hidup ini akan penuh dengan sukacita. Sukacita dalam pengharapan. Ketika ada tekanan, doa kita pun tetap bisa berjalan. Kita tetap bisa sabar dalam doa dan tetap bisa
bersyukur. Sehingga melalui perkataan dan perilaku hidup kita, terang kita ini justru bisa dilihat oleh orang. Sehingga membawa orang-orang itu akhirnya kepada sang terang utama, yaitu Yesus Kristus, sehingga keselamatan pun diperoleh oleh mereka. Puji Tuhan, kita boleh mengalami semua itu. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Chen. Sesuai misi full gospel ya. Kita harus menjadi terang supaya kita dapat menjangkau jiwa. Ya, terima kasih banyak. Masih ada waktu ini teman-teman yang lain. Boleh tanya, boleh sharing. Ini saya rasa Pak Chen bisa jawab ini kalau pertanyaan-pertanyaan sesuai Alkitab. Ya, ya. Silakan. Pak Bagus, gimana kabar Pak Bagus? Pak Alek loh, saya mendengar Pak Alek loh. Pak Aleknya tadi, soalnya ada meeting jam 8. Ya. Pak Bagus, gimana Pak Bagus? Ada tambahan? Boleh. Sharing boleh Pak Bagus. Ini senior saya. Yang lain? Ya, kalau nggak ada, saya tanya aja sampai akhir ya Pak Ide, boleh ya? Wah, boleh. Oh iya, kita bertanya Zoom ya, tuh. Nama wawasan nih. Ya, saya mau nanya lagi nih Pak Jan ada. Maaf ini Pak, saya baru tahu Pak, saya baru tahu malam ini ya, bahwa kalau Katolik itu ada juga bahasa lidah Pak. Selama ini saya pikir itu Katolik itu apa ya, kayak model ortodok itu Pak ya, seperti karismatik Pak ya. Tapi malam ini Bapak mengajarkan saya juga pribadi, bahwa Katolik itu ada bahasa roh, bahasa lidah Pak. Itu bisa dijelaskan Pak. Apakah semua Katolik memang begitu sekarang ini Pak? Saya kurang tahu Pak, karena saya karismatik Pak, maaf Pak. Iya. Ya. Jadi kalau kami melihat dalam sejarah perkembangan gereja, ada saat-saat memang gereja Katolik juga ada sisi-sisi gelap, tapi karena ini adalah bagaimana Tuhan yang mendirikan, selalu ada terang yang menerangi, sehingga bisa bertahan sampai saat ini. Termasuk dari beberapa paus di awal pergantian abad tahun 1900, beliau pun berdoa agar ada angin segar masuk ke dalam gereja. Nah itu awal-awal yang kemudian akhirnya di dalam gereja Katolik pun mereka terbuka terhadap pembaruan karismatik. Terbuka terhadap karunia-karunia Roh Kudus. Jadi di dalam gereja Katolik kami begitu kaya dengan berbagai bentuk. Ada yang bentuk dalam doa hening. Jadi betul-betul mereka hening tapi terbuka dan terpusat kepada Tuhan. Tapi ada yang seperti karismatik, sangat terbuka terhadap Roh Kudus. Ada juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Dan dalam gereja Katolik, semua adalah satu. Semua adalah satu. Jadi kami dipersatukan di dalam Ekaristi, Misa Kudus. Meskipun dalam kehidupan kelompok-kelompok doa kami bisa berbeda-beda. Dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang dalam bentuk Legio Maria, mereka berdevosi dengan berdoa. Dengan cara rosario. Kami sangat kaya. Dan benar-benar kami boleh bersyukur karena kita semua adalah satu keluarga. Jadi meskipun di dalam gereja Katolik sendiri ada begitu banyak warna-warna yang berbeda, kami satu keluarga. Kami pun menyadari bahwa di luar Katolik, Kristenan itu pun merupakan bagian dari tubuh Kristus. Sehingga pun satu keluarga. Meskipun gereja bisa berbeda. Karena nanti kalau kita tinggal di dunia ini, di surga kita semua boleh berjumpa tanpa lagi terhalang oleh apapun. Termasuk tanpa terhalang oleh
keterbatasan teologi masing-masing. Selama di dunia ini yang menjadi masalah adalah semua merasa dirinya paling benar. Tapi nanti pada saat kita di surga, kita boleh meninggalkan semua keterbatasan itu dan kita boleh mengalami kasih Allah sempurna tanpa lagi terhalang oleh keterbatasan manusiawi kita. Semoga bisa menjawab Pak Johan. Ya, terima kasih Pak. Sepertinya Pak. Ya, ini menambah wawasan saya juga. Jadi kalau ketemu orang-orang, saya ya bisa berbicara ini Pak untuk lebih meyakinkan. Terima kasih Pak Cetana. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Ya. Johan. Pak Johan, Pak Ya. Berkah dalam. Pak Alex Sugiarto itu dia prayoga, terus Pak Alex yang kita undang biasaan itu interaktif, semua sama itu. Pak Martin, ya. Ya. Semua. Katolik karismatik ya. Monggo Pak Luther atau Pak Bagus ini menambahkan senior nih. Secara rohani juga, silakan. Pak Luther, silakan Pak Luther. Baik, terima kasih Pak Johan. Ya. Selamat malam Pak Wijaya. Selamat malam Pak Luther, salam kenal. Iya, terima kasih Pak. Hanya mau share sedikit sama bertanya aja Pak. Jadi bumi yang kita tempati ini sebenarnya aslinya itu gelap Pak. Gelap karena telah dikuasai oleh kuasa kegelapan seperti setan, iblis, jin, dan sebagainya Pak. Lalu kita sebagai manusia datangnya bukan dari bumi, tapi memang kita sebagai orang percaya datang karena dikehendaki oleh Tuhan sebagai pencipta, sehingga kita dikatakan harus membawa terang, Pak. Tapi karena dosa, sehingga terang itu menjadi jauh daripada kita, karena kemuliaan Tuhan sudah tidak ada. Kita bisa lihat dari pengalaman Perjanjian Lama bahwa karena begitu merebaknya dosa, sehingga Tuhan marah dan menghukum bumi dengan menetapkan air bah. Itu seluruh bumi terancam dan punah, termasuk manusia dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Itu pun juga manusia belum sadar dan berubah. Kemudian pengalaman di Sodom Gomora juga menunjukkan bahwa Tuhan sangat benci bisa disadari oleh manusia. Sampai akhirnya datanglah Yesus sebagai terang dunia, supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus harus minimal sama dengan Yesus menjadi terang dunia, Pak. Persoalannya begini, Pak. Kita yang dari berdosa ingin menjadi seperti firman Tuhan, hidup mempunyai karakter sama seperti Yesus, tapi itu tidak mudah, Pak. Saya setuju dengan tadi penjelasan Bapak bahwa kita harus menjaga, memelihara Roh Kudus itu di dalam hati kita sebagai orang percaya, agar kita mempunyai karakter yang serupa dengan Kristus Yesus, baru kita mempunyai terang, Pak. Kalau hati kita penuh dengan Roh Kudus, bawaan kita tuh selalu ceria, sukacita, dan berkat Tuhan tuh selalu mengalir. Tapi kembali, Pak, Amin. Kita manusia lahir dari ketidaksempurnaan. Karena dari orang tua kita, nenek moyang kita itu sudah mewarisi dosa-dosa yang tidak pernah kita ketahui. Tapi efeknya kita masih rasakan begitu, Pak. Seperti pengalaman saya, Pak. Saya itu banyak ditipu orang. Baik orang yang kenal maupun yang belum kenal. Baik teman dekat sekali, bahkan yang teman biasa. Bahkan ada binaan rohani kami juga sama, Pak. Nek kalau ngomongnya tuh halus, meyakinkan. Setelah dia mati, ternyata itu semua nipu, Pak. Jadi kalau kita nggak punya Roh Kudus, benar, Pak. Kita ini menjadi korban dari orang-orang yang suka menipu dengan menggunakan dalil-dalil yang Tuhanlah, kebaikanlah, kasihlah. Ini loh yang susah, Pak. Jadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana
kita harus konsisten di dalam Roh Kudus, dan kita tetap bisa menjaga komitmen kita dan responsif supaya Roh Kudus itu tidak berangsur-angsur menurun bahkan hilang sehingga kita kembali kepada kegelapan. Terima kasih Pak Wijaya, sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Luther untuk sharing dan pertanyaannya. Memang ini proses pergumulan yang kita semua alami. Saya pun mengalami seperti itu dari awal saya sharing tadi. Seorang yang rasional, baca Alkitab pun pakai rasio. Sehingga kalau otak saya tidak bisa terima, saya tolak. Tapi kita punya Bapa yang sungguh sangat mengasihi. Dan Bapa kita tahu kelemahan keterbatasan setiap kita. Dan Bapa tahu caranya untuk bisa masuk. Untuk menyelesaikan itu. Permasalahannya adalah satu. Apakah kita mau terus terbuka? Apakah kita mau terus terbuka terhadap kebenaran-kebenaran Bapa Surgawi kita? Dan siap untuk merubah. Ini yang menjadi permasalahan. Kalau sudah ada di zona nyaman, dan kemudian ternyata sadar itu salah, Tuhan mengendaki untuk berubah, itu satu gumulan berat. Misalkan dalam pekerjaan itu pekerjaan yang tidak benar di mata Tuhan. Tapi karena itu yang menghidupi dirinya, keluarganya, yang bisa membuat hidupnya jadi nyaman, maka ketika Tuhan sadarkan, akan sulit bagi dia untuk berbalik meninggalkan itu. Ada satu ketakutan. Apakah nanti ada satu jaminan ke depan hidupnya benar-benar seperti ini baiknya? Nah, disinilah proses iman yang pertama adalah kita betul-betul harus bisa mempercayai Bapa Surgawi adalah Bapa yang sungguh sangat mencintai setiap kita. Yang kedua, bahwa Bapa Surgawi tidak pernah bisa salah. Termasuk juga tahu kelemahan keterbatasan kita. Sehingga ketika kita berani mempercayai dan kemudian mengambil keputusan sesuai dengan firman-Nya dan diwujudkan dalam tindakan, hidup kita akan berubah. Jadi sebetulnya adalah dalam 4 langkah prosesnya itu. Semua harus dalam pimpinan Roh Kudus. Yang pertama adalah tahu firman. Karena kalau kita tidak tahu firman, kita akan mudah disesatkan oleh si jahat. Seperti saya, meskipun waktu itu sudah bertobat, berbalik, saya sudah mulai tahu firman. Tapi karena keserakahan saya, firman ini dikalahkan. Roh Kudus sudah berbicara melalui istri saya, melalui peristiwa kendaraan mogok, tapi saya tetap masih berfokus kepada keserakahan saya. Nah, ini proses yang setiap orang harus lewati. Setelah tahu firman, langkah kedua adalah percaya firman. Tapi ternyata tidak cukup. Banyak orang yang percaya ternyata mereka juga frustrasi dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena percaya tidak cukup hanya di bibir. Ketika kita mengatakan, baik Tuhan setelah aku tahu firman ini, aku percaya firman ini, maka langkah kedua adalah dia harus ambil keputusan sesuai firman itu. Dan langkah keempat, dia mewujudkan firman itu dalam kehidupan sehari-harinya. Maka kalau 4 langkah ini, yaitu tahu firman, percaya firman, kemudian ambil keputusan sesuai firman, dan bertindak sesuai firman, dan semua dalam pimpinan Roh Kudus, maka semua akan diubah. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah yang Maha Kuasa. Dia tahu caranya. Tadi dikatakan oleh Pak Johan, saya juga adalah seorang yang sangat egois, tidak peduli dengan keluarga. Itu awal-awal kehidupan kekristenan saya. Karena pusat hidupnya adalah aku. Apa yang aku inginkan, apa yang aku kehendaki, sehingga keluarga pun awal-awal bertumbuh dengan luka-luka.
penderitaan-penderitaan. Tapi saya bersyukur karena kasih Allah saat hidup saya diubahkan. Saya mengalami pembaruan hidup, karakter Kristus sedikit demi sedikit mulai terbentuk. Allah Roh Kudus juga punya cara. Melalui firman-Nya menyadarkan saya untuk bagaimana keluarga yang terluka ini bisa disembuhkan dan dipulihkan. Sehingga dulu suasana seperti neraka, sekarang berubah total. Surga sudah kami alami dalam kehidupan berkeluarga kami. Jadi lewat 4 langkah. Tahu firman agar kita tidak ditipu oleh si jahat. Kemudian percaya firman, ambil keputusan sesuai firman dan bertindak dengan melakukannya. Dan semua dalam pimpinan Roh Kudus. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri kita akan gagal. Dan awal jelas ini proses jatuh bangun. Tapi percayai Tuhan tidak pernah gagal. Dan ini proses seumur hidup yang perlu kita gumuli, Pak Luther. Semoga bisa menjawab. Ya, Tuhan memberkati. Cukup jelas, Pak. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Amin. Ya. Haleluya. Ada waktu nih, teman-teman. Ya. Pak Cendana luar biasa. Pak Cendana Katolik ya Pak ya? Katolik Bapak. Yang luar biasa Tuhan Pak, bukan saya Pak. Tidak begitu Pak. Saya juga tahu Katolik, karena istri saya Katolik, saya sering juga ikut PDPKK itu Pak. Memang arahnya ke sana. Iya. Tapi yang menguasai seperti Pak Cendana ini pilihan Pak, jarang. Kita yang di Katolik kan hanya sekedar bacakan itu mendengar bagaimana tuh arahan romo-romo. Tapi ini Pak Cendana luar biasa. Tak pikir malah karismatik gal ya, jebul. Puji Tuhan, luar biasa Pak Cendana. Ya berkah dalam. Tuhan yang luar biasa Pak. Oh iya. Ya. Ada tambahan teman-teman sekalian. Masih ada waktu ini. Untuk sharing boleh, bertanya boleh. Nanti sebelum kita tutup doa, sebentar lagi. Pak Dijo, mau nambahi Pak Dijo? Pak Dokter Dijo? Malam semuanya. Ya, Selamat malam Pak Cendana, Dijo. ya bagus sekali ya. Kalau saya memang dari kecil di Pantai Kosta, tapi kalau saat ini karena saya ibadahnya tidak ke gereja ya sejak COVID. Saya mengikuti streaming gereja Alpha Omega Semarang yang dipimpin Timotius Subekti. Ya. Memang kita tidak perlu membeda-bedakan, yang penting kita Tuhannya sama. Orang hidup memang kita harus nurut sama Tuhan, nggak boleh malak istilahnya, nggak boleh cari untung sebanyak-banyaknya. Tapi Tuhan itu melangkahnya itu bagus, memimpin kita untuk melangkah yang bagus ya. Sehingga kita boleh dibimbing yang arahnya permulaan kelihatannya susah, tapi akhirnya enak itu ya, karena oleh pimpinan Tuhan. Iya. Saya dari awal bekerja memang susah, saya bekerja permulaan di desa, yang kalau kemana-mana naik motor, kalau perlu jalan kaki ya sebagai dokter umum di puskesmas saat itu, ya rasanya sekolah anginnya seperti ini kok hidup seperti itu gitu loh saat itu. Tidak seperti insinyur kalau kerja langsung di perusahaan gajinya langsung bleng banyak ya. Saya permulaan 5 bulan pertama belum terima gaji dan nggak boleh praktek kalau belum 6 bulan kerja. Waduh, hidupnya ngerkoso betul. Ya. Tapi lama-kelamaan Tuhan juga ubahkan, lama-lama jadi baik. Dalam keadaan pada saat tugas pun dinas ya, sebagai orang yang minoritas itu selalu dipojokkan. Tempatnya mesti selalu suruh ngalah ya. Tapi kemurahan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saya bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Dan kita selalu senantiasa mohon pimpinan Tuhan dalam melangkah apapun supaya tidak keliru. Jadi minta penyertaan Roh Kudus itu. Karena dulunya ya sudah ngerasa yang enggak gitu loh ya. Itu Pak Johan, Pak Cendana. Biasa. Ya Pak Dijo.
Terima kasih untuk sharingnya. Ya. Pak Dwijo ini anaknya semua dokter, Pak. Anak mantu dokter semua ini. Oh, Dwijo luar ini biasa. menjadi bapak panutan, jadi teladan, jadi anak-anak. Yang nomor 2 bukan dokter, yang iya. nomor 2 insinyur. Insinyur. Iya. Tapi menantu saya yang itu yang nomor 2 juga dokter ya. Iya. Ya. Yang terkecil dokter mata nanti tanggal 15 memberikan Ya, sharing. tanggal 15 kita ada talk show mengenai kesehatan mata ini. Anaknya Pak Dwijo. Mungkin kalau enggak katarak glaukom ya, puji Mas. Tuhan. Ya. Silakan nanti Pak Dwijo ikut ya. Ya maklum lah, saya sudah 70 tahun ya anaknya sudah pada Yang terkecil aja sudah 32. Jadi via Zoom ini Pak Cendana, lintas manapun Pak di Kutoarjo Pak posisi sekarang Pak. Kota kecil. Di Kutoarjo jadi via Kutoarjo. Zoom Pak, tidak harus ke Jogja Pak. Kalau ini mungkin offline Pak Dwijo harus ke Jogja. Tapi karena ini online, jadi semua Betul. yang negatif positif juga, corona positif juga Pak. Ada positif. Bisa bertatap muka lewat udara. Betul. Ya, kita bersyukur sama Tuhan karena ada program Zoom. Kalau nggak ada ya kita hanya tidak bisa apa-apa gitu ya. Ya, ada streaming itu juga bersyukur kita bisa beribadah di rumah. Gitu. Iya. Kalau diimani betul streaming pun juga nikmat kok kalau kita betul-betul. Iya. Kecuali kalau ibadahnya kita sambil makan, sambil ini, sambil itu nggak ada rasanya. Tidak fokus. Kita harus fokus kalau streaming. Ya. Ya monggo Pak Johan. Ya. Ya. Pak Edo, kalau yang lain nggak ada yang tanya lagi, kasih kesempatan satu orang lagi Pak Edo. Ya, satu orang lagi. Ini gongnya nih Pak Bagus ini. Pak Bagus, aku dengar suaramu Pak. Iya, malam. Pak Johan. Ya. Selamat malam Pak Bagus. Ya Pak. Ben ketok wajahnya Pak Cendana urung ketok Pak wajahnya Pak. Kaya apa Pak Bagus ki? Ya bagus. Bagus Magioto. Iya. Silakan Pak. Saya tadi masuknya terlambat, jadi saya enggak mengikuti dari awal Pak. Cuman gini, dengan dalam konteks judulnya itu menjadi terang, itu tadi ada beberapa kesaksian yang menyinggung soal punya masalah, dibantu diselesaikan oleh Tuhan, sehingga dibebaskan dari masalahnya. Nah, seringkali itu fokusnya kita hanya pada diri kita, padahal konteks berkat itu kan tidak selalu untuk diri kita, menurut saya ya. Jadi kalau kita mendoakan orang dan orang itu sembuh dari sakitnya, kita itu kan ada sukacita yang luar biasa juga, gitu kan. Memang dalam konteks menjadi terang itu memang ada luas sekali ya, tergantung kita ini diarahkan Tuhan untuk ke mana. Sejauh ini sih saya dibawa mempunyai beberapa pengalaman yang tentunya dalam hal doa itu salah satunya. Jadi dalam hal ini mendoakan orang gitu. Nah, sebenarnya kalau orang yang saya tidak mau bicara melayani ya. Nanti dalam konteks itu nanti terlalu kayak kita ini sudah seperti orang yang hebat gitu ya. Jadi saya tidak memakai kata melayani, tapi lebih kepada kita berempati kepada seseorang dan kita berdoa untuk dia dan dia mendapat satu kelepasan apapun itu problemnya, itu bagi saya itu adalah satu hal yang membuat saya juga ikut bersukacita.
tidak kalah besarnya sukacitanya saya sama orang yang dilepaskan Tuhan itu. Gitu. Nah, dalam hal ini memang sering saya jumpai memang orang percaya itu sering berkutat pada masalahnya sendiri. Apalagi kalau sudah terbelit masalah, jangankan kok mendoakan orang, gitu kan. Masalahnya DWW rung iso ujul kok gitu kan. Jadi tapi kadang juga Tuhan pakai masalah orang lain itu untuk menyadarkan kita bahwa ada beban-beban orang lain itu yang jauh lebih berat, dan kita harus belajar dari beban orang lain itu sehingga kita juga bisa menerima karunia Tuhan itu untuk kesulitan atau belitan masalah yang sedang kita hadapi itu. Nah, itu kadang-kadang sangat menarik itu, Pak Cendana ya. Jadi konteks menjadi terang itu memang sangat luas. Mungkin dalam arti Yohanes tadi yang disebutkan di ayat itu, kita tidak ada ujung pangkalnya. Sampai kita dipanggil pulang Tuhan, itu kita harus, tidak harus, tapi wajib menjadi terang. Itu. Karena ada Roh Kudus yang ada di dalam apapun masalahnya, apapun keadaan kita tidak bisa menolak arahan menjadi bagi orang. Ya, jadi yang saya hadapi itu sulit. Kadang pengalaman saya ya, namanya kiai itu kalau beli barang sama kita, berapapun dia tidak pernah nawar. Karena itu dalam konteks pemikiran teologi mereka itu, kalau mereka bisa jadi berkat bagi orang, itu akan menerima gantinya itu berlipat-lipat gitu. Dalam konteks teologinya mereka loh ya. Nah, sebenarnya orang Kristen ini kan jauh lebih tahu bahwa ketika orang berbuat sesuatu itu kebaikan itu akan kembali berlipat-lipat juga. Ya. Cuma kadang-kadang itu menjadi sesuatu hal yang mustahil. Kalau berdoa menjadi berkat. Tapi dalam kenyataannya, kalau beli barang, ya sama orang Kristen bisa regone dintek gitu. Ya. Malah ada yang aja dong. Wow, karena aku buwe apa-apa, berkatnya dari orang lain loh. Saya itu kadang berpikir, lah sing Kristen ini kowe apa orang lain gitu kan? Mestinya kan begitu kan? Iya. Betul. Ya cuman saya bercanda aja. Jadi orang dalam ranah rohani itu seringkali berbicaranya terlalu terlalu tinggi lah menurut saya itu. Tapi dalam dunia nyata itu seringkali malah dia nggak sadar bahwa dirinya itu Kristen. Nah iso untuk rego murah itu bangganya setengah mati gitu. Padahal kan justru yang perlu dibantu ini adalah orang-orang kita ini, pasti ya, kan begitu. Masa kalah sama kiai, gitu kan? Ya, ini kalau mau sharing soal itu panjang lebar, Pak. Nanti bisa 2 jam lagi belum selesai. Tapi itu saya sudah itu sedikit dari pengalaman saya. Jadi memang menjadi terang itu konteksnya luas sekali, Pak. Jadi itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Bagus. Pak Chen, ini waktunya lebih jam 9, nggak apa-apa ya, sebentar ya. Kita bentar lagi doa penutup ya. Iya, saya bebas, Pak. Kayaknya Surabaya jam 8, Pak, ya baru ya? Surabaya bagian barat. Ya, tadi konteksnya Pak Bagus tuh harusnya orang Kristen belanja itu benar Pak Bagus. Ya. Saya pernah. Pak Bagus itu benar. Saya pernah cerita, ada pasien baru datang, duduk, tahu-tahu kok les-lesan terus meninggal.
Saya carikan ambulans untuk bawa pulang kembali, susahnya bukan main ya. Toh. Dari rumah sakit tidak berani harus tes COVID ini itu. Malah dapatnya dari Pak Kiai. Kirim langsung dibawa, kirim ke tempatnya. Kadang kita tuh juga malu gitu. Ya, itulah keadaan sekarang seperti itu. Karena mereka juga masanya banyak sekali. Kita harus bisa jadi terang juga. Monggo yang lain. Ya, thank you Pak Dijo. Pak Kuang-Kuang. Kalau mau nyambung boleh. Mau ada yang tanya atau kita tutup doa? Ada. Ya. Muncul semua nih Pak. Oh Pak Pur Chen mau nyanyi juga nih, boleh. Ada ya? Ini mulai panas Pak Yogyakarta Pak. Nongol semua pertanyaan Pak Santana. Terima kasih Pak. Ya. Halo tuh, memang ya saya sharing sedikit ya. Memang kita menjadi terang tuh tidak mudah ya, perlu proses yang lama. Dan kita perlu sadar ya, penundukan diri kepada Tuhan. Karena kadang karakter kita itu nggak tunduk dengan Tuhan, jadi kita maunya semau diri. Carpe diem istilahnya. Ya memang itu betul Pak Bagus, sering orang Kristen gitu ya. Sering kebanyakan, ya nggak semua itu memang ada. Tapi kalau saya beli, saya malah nggak mau. Saya beli makanan di orang Kristen di diskon, saya nggak mau. Kalau di Full Gospel nggak ada, Pak. Saya nggak mau. Ya memang di persekutuan Full Gospel nggak ada. Nggak, maksud saya pribadi memang kadang kita beli lombok, beli dimanapun lah, di warung, di apa, mintanya harga murah, itu memang kita akui ya. Kita akui, kita nggak munafik lah, kadang-kadang kita, karena kita, maksudnya kita minta harga murah, tapi kita nggak tahu bahwa kita itu menjadi terang, harusnya kita akan memberkati. Gitu. Jadi memang itu harus proses lama ya, proses kesadaran diri juga, proses Tuhan ya, Tuhan. Kita semua ada proses Tuhan, penundukan diri ya memang. Karena tanpa penundukan diri dengan Tuhan, kita nggak mungkin bisa, apalagi karakter kita. Memang itu harus ada Roh Kudus. Kan ciri-ciri Roh Kudus ada belas kasihan kepada orang lainnya. Itu memang satu ciri ya, belas kasihan. Memang ada, kita ada belas kasihan kepada orang. Siapapun lah orang itu. Memang itu saya akui, saya jujur nggak mudah. Memang kita perlu proses yang lama. Nggak segampang kata-kata itu. Jadi memang ya semua tergantung Roh Kudus. Semua kita mau nggak kita melakukan dan berjalan bersama Roh Kudus. Ya, terima kasih Dok. Ya. Yo, foto dulu yo. Baik, yo. Pak Edo, apa terus nih? Apa mau foto-foto dulu nih? Ya, kita lagi coba ini. Tanya lagi. Ya. Pak Chen. Pak Jaya, ya nih. Orang tuanya Pak Edo, ya. Pak Jaya, malam Pak Jaya. Pak Stephen, tolong nyalakan Pak Bagus. Wah, Pak Titus lagi nyetir ini. Ah, ini Pak Herman ini, Grand Garden ini. Gimana apa Pak Edo gini? Ya. Ya. 1, 2, 3. Pak Chen. Oh, sekali lagi. 1, 2, 3. Mantap. Iya. Selamat malam, Pak. Halo. Merry Christmas, Happy New Year. Wah, selamat Natal, Pak. Ketemu lagi, Pak Jaya. Iya. Monggo kita mau tutup satu pujian atau mau langsung doa aja Pak Edo? Ini mau si Pak Pur di sini. Nyambung tadi. Nah, menurut Pak Chen gimana Pak Chen? Kita kalau orang Kristen harusnya gimana kalau transaksi penjualan gitu? Emang boleh nggak nawar Pak Chen? Gimana Pak Chen? Tawar-menawar adalah hal yang wajar, hal yang normal. Jadi antara penjual pembeli. Tetapi tergantung kembali kepada motivasinya. Kalau motivasinya menekan orang habis-habisan, itu yang keterlaluan. Kita tidak jadi berkat, kita tidak jadi terang. Tapi kalau kesadaran seperti sharing tadi,
Pak Kiai aja mereka mau nabur. Nah, kesadaran ini yang sayangnya tidak selalu dimiliki oleh teman-teman Kristiani. Mereka hanya berpikir dari satu sisi, ikut Tuhan, hidupku diberkati. Ini yang celaka. Kenapa? Karena hanya berhenti sampai di situ. Ikut Tuhan, hidupku diberkati, betul. Tetapi berkat itu tidak berhenti. Ikut Tuhan, aku diberkati untuk aku menjadi berkat bagi sesama yang lain. Amin. Aku menjadi terang, membawa terang Kristus kepada sesama yang lain. Lah ini yang sering lupa. Karena pusatnya itu tadi masih berpusat pada aku, bukan pada Tuhan. Ya. Kita tutup aja ya. Kalau orang kecil nawar sama bakul janganan nawar, tapi kalau di toko beli barang mahal langsung dibayar. Itu yang ironi. Nah, ya itu. Jangan itu yang jadi masalah. Iya. Kalau kita di toko kemahalan enggak bisa nawar, kita pergi. Kalau orang kecil bisa ditekan itu yang enggak enak. Parkir kalau bisa ngemplang ditinggal lari. Nah, itu loh. Ya. Dulu saya gitu itu, tapi saya pikir kalau parkir itu haknya mereka juru parkir. Kalau bakul janganan itu ya mereka mau kayak apapun, mau jual mahal pun, mereka ya enggak kaya raya. Kita harus tahu, kita harus. Saya kadang-kadang waktu di kantor itu kalau ada bakul janganan datang ke kantor, ibu-ibu pada beli, terus nawar, kamu gitu kok ditawar, mbok mesake gitu loh. Kalau di toko kamu enggak nawar gitu. Kita orang-orang full gospel juga harusnya ya seperti itulah. Ya, siap. Setuju Pak Dijo. Siap. Iya, itulah. Ya. Jangan-jangan nanti majalah Voice we yang ngenyang itu. Tuku 10 bonus 1 kuwi. Ini 2 bonus 1 Pak ya. Ya Pak Edo mungkin tutup dalam doa dulu Pak Edo, baru sharing-sharing lagi nanti santai Pak Edo. Ya doa penutup ya. Iya. Bagus bisa bantu doa Pak Bagus. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan malam hari ini Tuhan. Berkati Pak Wijaya untuk lebih lagi Tuhan pakai untuk membekali dan juga memberkati jemaat Tuhan dimanapun Tuhan utus Pak Wijaya ini untuk menjadi berkat bagi mereka semua. Tuhan, kami diberkati dengan sharing malam hari ini, sehingga sharing yang baik ini tidak hanya berlalu masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan, tetapi firman itu boleh mengendap di dalam hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga kami ini sebagai anak-anak Tuhan boleh senantiasa meresapi setiap firman yang kami dengar dan juga menjadi satu kekuatan bagi yang mendorong bagi kehidupan kami, menjadi sesuatu yang esensi yang mendasar di dalam kehidupan kerohanian kami. Dan fokus berkat itu tidak hanya berpusat bagi diri kami pribadi, tetapi juga boleh memberkati bagi banyak orang. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi seperti hujan yang mengairi bumi, yang melanda setiap tanah yang dilewati. Dan firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia. Ia akan patuh terhadap apa yang Kau perintahkan kepadanya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam kuasa Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pak Cendana, itu untuk PowerPoint. Ya, Pak Johan. Ya, PowerPoint-nya boleh kami share, Pak? Oh, boleh. Boleh, Pak ya? Boleh di-share, Pak, supaya jadi berkat. Ya, terima kasih. Pak Edo, kita boleh share, Pak Edo? Ya. Ya, terima kasih Pak Cendana. Ya,
Terima kasih Sama-sama. pelayanannya Pak, luar biasa nih. Sudah memberkatin regional Yogyakarta Sama-sama nih, Pak Pak, ya. Johan. Next time kita undang lagi Pak Edo. Iya, Pak Jonathan. senang boleh berjumpa. Iya. Ya. Terima kasih Pak Jonathan. Waktunya, terima kasih sharing firman-nya, luar biasa. FGB man. Sama-sama. Wah, be strong in the Lord. FGB man. Wah, yang mentornya Pak Edo ini mertuanya, makanya dia semangat ini. Pak Jaya ini melayani di Yogyakarta ini. Iya. Wah, yang Puji mentor Tuhan. sendiri mertuanya ini. Pak Titus makan apa ini malam-malam Pak Titus?